ya nggak usah khawatir juga. Saya rasa kalau sampai ada perlakuan diskriminatif lagi yang besar-besaran seperti ini membuat jadi gejolak politik di masyarakat, terutama yang non-Muslim, ya gampang aja, ya kan, ya, mendingan berdiri sendiri. Ya saya rasa nggak mungkin lah Pak Prabowo akan bunuh diri seperti itu, ya nggak mungkin. Apalagi keluarganya juga keluarga-keluarga dari kebanyakan justru apa Kristen ya. Ya menurut saya itu sih. Nah ini nih, mungkin Anda nanti bisa baca MUI tepis kebodohan Haikal Hasan, logo halal Indonesia nih ya. Intinya ya, ternyata Haikal Hasan sendiri tidak mengerti ya prosedur dan perihal tentang sertifikasi halal, cuman asal congap-congap aja. Terbukti orang-orang Islamnya pun banyak mengkritik Haikal Hasan. Dari orang Islamnya saja, mereka banyak mengkritik Haikal Hasan ya. Tadi Cak Nun, Mahfud MD, termasuk MUI ya sendiri. Ini orang nggak ngerti nih si Haikal Hasan ini ya. Pokoknya, Jadi aku makanya tambahin Pak Paul. iya boleh silakan. Dora, silakan Ibu Dora. Salam Pak Paul, ya saya Halo. dengar tadi ya Pak Paul, ini mengenai makanan halal dengan haram ini ya, seharusnya saya kurang setuju kalau si Haikal, benar sih pendapat Pak Bahari, pendapat Pak Paul, saya kurang setuju. Kenapa saya katakan demikian? Karena sepak terjangnya si Haikal ini dalam segi politik, kita sudah tahu ya bagaimana ya. Kalaupun misalnya ada dari MUI yang dari Partai Islam ini mau diangkat, dia harus pemerintah melihat orang yang bijaksana. Kalau si Haikal, dia punya temperamen, kita lihat sendiri loh gitu ya. Jangan benar ada pendapat kalau di Indonesia ini bisa akan menjadi mencuat kalau misalnya si Haikal mempunyai sesuatu yang bertolak belakang dari pendapat rakyat itu sendiri. Tapi istilahnya Pak Paul, sebelum terjadi kita lebih baik mencegah. Makanya pemerintah juga harus bijaksana memilih orang di dalam pergerakan MUI ini, karena sepak terjangnya si Haikal kita lihat bagaimana ya. Dia bahkan dia sempat melarikan diri ke Arab ya, dicekal pergolakan politiknya ya. Ini saya rasa kurang bijaksana dari pemerintah kita pertama. Kedua, mengenai makanan halal dengan haram ini ya, saya sih buka saya sendiri ya Adventis. Opa saya, kakek buyut saya adalah orang Yahudi ya. Makanya kita dari kakek-kakek saya semua Advent ya. Jadi saya bilang saya nggak peduli haram dengan halal. Tapi apakah yang saya mau pertanyakan ini sendiri? Apakah nanti ada perbedaan makanan halal dengan haram ini? Mereka pasti mereka mempunyai pajak sertifikasi halal, sendiri kan? Pajak berbeda sendiri. Apakah itu pajak itu akan dikelola langsung pemerintah atau bagaimana? Ini pemerintah harus memaparkan di dalam nanti mereka kumpul di majelis mereka untuk merangkum undang-undang ini supaya jangan ada perdebatan di antara masyarakat yang halal dan non halal ya. Karena bagi saya kalau pemerintah sendiri tidak tegas di dalam merancang undang-undang itu sendiri, ini akan terjadi pergolakan. Kalau hanya isu doang tanpa rakyat sendiri mengetahui ini loh undang-undang itu, ini loh yang batasnya, dan pajaknya segini, kamu bayar pajak yang non halal segini, yang pajak halal segini. Nah, itu pemerintah apakah sudah merencanakannya dan uang pajak dari itu sudah mereka kelola. Ini seharusnya pemerintah jangan mengeluarkan isu ada makanan halal dengan non halal tanpa ada planning untuk membangun
negara itu sendiri, persatuan di dalam negara itu sendiri. Jadi jangan hanya kita meraba-raba, menduga-duga. Karena kalau negara hanya meraba, menduga-duga, yang gak heran sih Indonesia itu tetap pelin-pelan. Maaf ya Pak Paul, kemarin saja saya ke Bratislava, Pak Paul sudah tahu ya, ke negara tetangga. Itu saya harus bawa paspor, polisi dikontrol sangat ketat sekarang. Masih halal Mereka barang itu lah. punya undang-undang. Nah, Indonesia mengenai menjalankan undang-undang dan peraturan itu, rakyat masih meraba. Rakyat masih meraba. Dan keputusan ini rakyat belum bisa melihat jelas. Nah, itu pemerintah harus menegaskan kepada rakyat. Jadi rakyat itu lebih cerdas, lebih Sudah berpengetahuan diulang, tentang Saudara. hukum. Sudah diulang 3 kali bicaranya. Ya, oke, Ya. kita dengarkan dulu ini ya, sesama orang Islam nih ya, dari respon dari sesama orang Islam. Saya halal. Ya, jadi nanti akan ada ini ya, nanti akan ada konflik terminologi ya, akan ada konflik terminologi, pasti akan terjadi masalah terminologi ini ya, sebab memang ya saya lihat sih memang sertifikasi halal dan haram ini adalah sebuah program politik ya, politik dari Islam asal usulnya. Lalu nampaknya sama Prabowo mau dibelokkan ya, mau dibelokkan. Jadi kita harus teriak yang keras ya, harus teriak yang keras, ribut yang keras, sehingga proses sertifikasi halal haram ini akan tidak bisa dimanipulasi oleh orang-orang Islam ini ya. Saya kira begitu. Ya, mungkin lanjut, siapa mau terakhir bicara? Pak Islam bicara lagi boleh. Iya, jadi kan kalau yang saya tahu dan saya baca, jadi produk sertifikasi halal itu salah satu yang mereka mau lindungi adalah supaya barang-barang yang bersertifikasi, terutama dari domestik ya, produk produksi di dalam negeri sendiri ya. Nah, itu lebih terproteksi begitu. Jadi manufacture industri yang ada di sini yang sudah memberikan sertifikasi halal itu jauh lebih terlindungi untuk serbuan produk-produk makanan, minuman yang dari luar, yang mungkin mereka ekspor begitu saja tanpa tanpa sertifikasi halal. Itu satu ya. Nah, saya nggak tahu juga kalau sampai yang produk impor itu didaftarkan oleh para importirnya ya, Nah, bagaimana treatmentnya? Apakah tetap dikasih free, yang selama ini kan setahu saya sampai 2026 katanya dikasih free untuk mendaftar begitu ya. Nah, nanti bayar paling 300.000 lah uang pendaftarannya. Nah, itu apakah perlakuannya berbeda, lebih mahal atau tidak begitu? Kalau sama ya sama aja, berarti nggak ada proteksinya. Tetapi saya sih nggak terlalu problem ya, menurut saya makanan ini kalau sampai nanti menjadi isu politik yang besar, ya nggak usah khawatir juga. Saya rasa kalau sampai ada perlakuan diskriminatif lagi yang besar-besaran seperti ini membuat jadi gejolak politik di masyarakat, terutama yang non-Muslim, ya gampang aja, ya kan, ya, mendingan berdiri sendiri. Ya saya rasa nggak mungkin lah Pak Prabowo akan bunuh diri seperti itu, ya nggak mungkin. Apalagi keluarganya juga keluarga dari kebanyakan justru Kristen ya begitu. Jadi saya rasa nggak mungkin dibiarkan. Tetapi ini memang ada bagian dari warga negara Indonesia yang kebanyakan Muslim, dia harus melindungi masyarakatnya, umatnya, supaya jangan tertipu, termanipulasi makan makanan yang non halal. Ya oke aja, nggak apa-apa gitu ya, selama nanti mungkin kalau sampai kayak tadi bisa cerita ada penggerbekan segala macam, itu yang membuat jadi gejolak di Indonesia.
saya rasa nggak mungkin lah dibiarkan ya kalau ada hal-hal seperti itu. Justru bagus biar Prabowo sendiri dengan militernya yang menghajar begitu ya, karena itu justru yang merusak NKRI dan bikin kekacauan, karena setahu saya undang-undang itu pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi bagaimana umat Islamnya yang di Indonesia bisa terproteksi, jangan sampai memakan makanan atau minuman yang non halal. Ya is okay, nggak apa-apa, mestinya seperti itu. Ya menurut saya itu sih. Nah ini nih, mungkin Anda nanti bisa baca MUI tepis kebodohan Haikal Hasan, logo halal Indonesia nih ya. Intinya ya, ternyata Haikal Hasan sendiri tidak mengerti ya prosedur dan perihal tentang sertifikasi halal, cuman asal congap-congap aja. Terbukti orang-orang Islamnya pun banyak mengkritik Haikal Hasan. Dari orang Islamnya saja, mereka banyak mengkritik Haikal Hasan ya. Tadi Cak Nun, Mahfud MD, termasuk MUI ya sendiri. Ini orang nggak ngerti nih si Haikal Hasan ini ya. Pokoknya. Jadi aku tambahin Pak Paul. Iya boleh, silakan Pak Ska. Jadi dulu zaman Jokowi justru yang melakukan sertifikasi itu otoritasnya MUI, sehingga uang masuk ke MUI, bahkan ada yang dibanderol sampai jutaan, 3 juta, 5 juta, 7,5 juta begitu ya. Padahal mestinya itu free begitu. Nah, ternyata ini sekarang di zaman Prabowo ini mau diundang-undangkan karena banyak keluhan si MUI ini kan nggak mau diaudit nih. Berapa penerimaan uang nih dari sertifikasinya ya. Karena ini sebenarnya urusan negara, bukan urusannya MUI. MUI boleh dipakai untuk mengeluarkan fatwa itu halal atau tidak, nggak apa-apa, boleh begitu ya. Terkait misalnya makanan-makanan, minuman-minuman atau kosmetik-kosmetik yang mengandung babi atau tidak, begitu kan? It's okay untuk umatnya, nggak apa-apa, umat Islam dalam hal ini. Tetapi problemnya di dalam perjalanan sertifikasi ini, MUI ini justru nggak mau diaudit, ya keuangannya nggak terbuka, yang dia terima berapa begitu. Nah justru akhirnya jadi problem. Nah sekarang lewat perundang-undangan yang baru ini yang akan mau diterbitkan, bahwa nanti akan dihandle oleh pemerintah, tapi tetap fatwanya ada keikutsertaan MUI, tetapi bersifat free, gratis, dan hanya bayar mungkin 300.000 begitu ya, dan itu pun mungkin masih disubsidi oleh Kemenak ya sampai tahun berapa begitu kalau nggak salah. Nah jadi saya rasa justru semakin bagus gitu ya, jadi nggak dibikin leluasa lagi seperti dulu MUI ya di zaman Jokowi itu ya, mungkin takut kali ya, jadi nggak ada, diem aja pemerintah ya, padahal MUI ini siapa, cuman ormas aja, mestinya kalau dia mau ikut ya nggak apa-apa, lu mengeluarkan fatwa saja, tetapi nggak dapat apa-apa ya, pun kalaupun ada ya paling kecil gitu ya, nggak bisa dibanderol 3 juta 5 juta seenaknya begitu ya. Menurut saya itu sih Pak Paul. Jadi semakin bagus sekarang, jadi pemerintah sekarang banyak ya filternya ya, jadi dia buka itu tuh apa sih online-nya ya, jadi di websitenya resmi pemerintah gitu, menteri kerjasama Menteri Perdagangan ya sama UKM, baru nanti terakhir ada fatwa MUI, baru nanti dikeluarkan sertifikatnya lagi mungkin dari pemerintah begitu ya. Dia cuman fatwa aja mungkin ya, seperti itu ya. Sah-sah aja mereka mau melindungi jangan sampai umat muslim pakai kosmetik yang mengandung babi begitu kan, atau makanan minuman yang mengandung babi ya, oke aja, nggak ada problem begitu. Saya rasa sih Pak Prabowo justru semakin bagus ya menurut saya, lewat hal seperti ini. MUI nggak berani lagi, kalau di zaman Jokowi itu udah bisa ini tuh, bisa di demo-demo komplain-komplain gitu ya. Iya, jadi saya rasa memang si Haikal Hasan ini dia nggak ngerti, ya makanya dijorokin sekalian ya, supaya supaya dia parking ya, saudara ya. Tapi tetap kita harus monitor ya, karena jangan sampai ini jadi dibelokin sama mereka. Tapi selama dimonitor,
maka sebetulnya ini tidak akan terlalu menjadi masalah kecuali Anda lengah. Wah ya, ini akan menjadi politik ya, akan menjadi seperti bayar jizah tadi ya, di awal kita ya, di Ompong tadi udah jelaskan, bisa bayar jizah tuh namanya itu. Karena kan diwajibkan semuanya. Nah makanya undang-undangnya itu apa, itu harus jelas semuanya, undang-undangnya, terus nanti bagaimana pelaksanaannya, implementasinya, baru kita bisa tuh, kalau memang itu ternyata merugikan, kita bisa class action. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena belum ada implementasinya, belum ada realisasinya. Dan siapa yang dirugikan? Belum ada. Kita belum tahu siapa yang dirugikan sekarang ini. Oke, kita akan tutup karena sudah malam ya, sudah jam 12. Pak Bahari mau nambahi? Pak Bahari? Tambahan dikit satu, Boleh, Pak. sekalian tutup Pol. dalam doa, Pak Bahari. Salah satu itu yang perlu, kenapa pemerintah harus turun tangan, karena pasti banyak organisasi-organisasi liar yang memanfaatkan diri untuk mencari duit dengan menggunakan nama MUI. Seperti contohnya yang Pak Kuang alami di Manado, itu kan nggak jelas dari mana orangnya, ngaku-ngaku aja. Pokoknya dia datang dengan berkerudung, pakai jilbab, mengatakan, oh Anda harus punya sertifikasi halal segala macam. Kalau bilang stempel MUI, kan dibuat di pinggir jalan juga bisa, Pak. Karenanya pemerintah yang turun tangan secara resmi dan datanya ada. Di samping itu pemerintah sekaligus memanfaatkan usaha-usaha kecil itu agar punya NPWP. Jadi dijadiin satu sama dia. Nama perusahaan apa, lokasi di mana, nomor pajak berapa, minta sertifikasi halal gitu. Jadi sekali dayung, dua pulau terlewati oleh pemerintah dilakukan gitu. Jadi akan lebih tertib kalau ditangani pemerintah. Tapi Haikal Hasan kan memang punya hubungan dekat dengan MUI. Jadi dia aja yang sekalian diadu ke sana. Itu aja Pak Pol. Pak Bahari ya, sebelum ditutup nih, sebelum doa saya tambahin biar jelas mungkin ya. Biar enak juga buat kita juga mungkin. Jadi ini saya lihat dari ininya Kemenkop UKM ya, Kemenkop UKM go.go.id untuk diinformasikan mengenai sertifikasi halal. Jadi dulu tuh pakai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Makanya itu yang banyak disalahgunakan oleh MUI, dibanderol bisa sampai jutaan, 3 juta, 5 juta. Nah, sekarang justru akan diterbitkan undang-undang baru lagi 17 Oktober 2024 nih ya. Nanti 17 Oktober ya. Pemerintah bakal menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk 3 jenis produk, yaitu makanan dan minuman, jasa dan hasil penyembelihan, serta bahan tambahan pangan dan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ada 2 cara, satu self declare, jadi kita sendiri yang membuat mendaftarkan sertifikasi halal ya ke lembaga pemeriksa halal LPH. Ya, self declare itu nanti ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Nah, jadi Ya. bisa dilihat itu di ininya apa websitenya mereka begitu. Jadi itu self declare, nanti tinggal ngisi dilihat nih di ptsp.halal.go.id begitu. Nah, tinggal mereka akan melakukan verifikasi validasi aja, dan sifatnya sertifikasi halal untuk UKM dengan self declare atau pernyataan pelaku usaha bahwa makanan yang saya jual tidak mengandung babi atau apalah segala macam yang diharamkan oleh umat muslim, supaya bisa diterima produk itu dibeli oleh umat muslim, dikeluarkan. Walaupun kita yang non muslim berjualan produk-produk yang sepanjang itu halal, dapat sertifikat halal, sehingga membuka peluang pangsa pasar juga di domestik maupun di luar, bahwa barang-barang yang kita jual itu boleh dimakan, boleh diminum oleh orang muslim karena itu halal gitu, dan biayanya masih nol nih sekarang, nggak perlu bayar. Ya. Jadi justru ini bagus, tapi pasalnya katanya pendaftaran
kehalalan produk sebesar 300.000, nol tapi 300.000 ya, bayarlah oke 300.000 untuk lembaga di pusat daerah swasta. Nah, tinggal minta nanti jangan lupa melakukan pengurusan pelaku industri juga harus, oh ini kalau yang untuk UKM. Nah, kecuali yang mungkin perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan yang skalanya besar, ya mungkin ada NIB, surat permohonan, dokumen penyelia halal, daftar produk makanannya apa aja begitu. Ya sebenarnya nggak ada problem ya, sepanjang itu tidak dijadikan ya tadi jizyah atau apa dalam bentuk Perahan. bahasa halusnya halal oleh MUI ya. Nah, ini Ya, lebih bagus ya. dikontrol pemerintah, apalagi kalau sampai 0%, 0 nilainya untuk UKM hanya bayar 300.000 kalau pengusaha besar. Nah, itu saya rasa juga pemerintah yang paling kita mesti jelas yang masuk ke MUI itu berapa nanti tuh, terutama perusahaan-perusahaan besar begitu ya, perusahaan-perusahaan besar, jangan sampai MUI ini ngebandrol lagi kayak dulu begitu. Jadi saya rasa ini udah semakin bagus begitu ya dengan diterbitkannya undang-undang yang baru ini yang berlaku 17 Oktober 2024 ini. Jadi nanti itu tahapannya adalah justru pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id, lalu BPJH itu maksudnya badan apa tadi tuh Penyelenggara penyelenggara itu ya, jaminan jaminan halal halal. akan Ya. melakukan verifikasi dokumen, LPH akan menghitung dan menginput biaya pemeriksaan si halal, BPJH akan menerbitkan tagihan pembayaran, pelaku usaha membayar tagihan dan menggugah bukti bayar si halal, BPJH akan memverifikasi, LPH akan melakukan pemeriksaan. Nah, baru tahap ke-8 itu adalah tahapnya si MUI, Komisi Fatwa, dan Komisi Fatwa akan melakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk gitu. Jadi ini daftarnya ke BPJH ya, jadi ini yang pemerintah. Nah, biaya pengurusan sertifikat sendiri cukup terjangkau 300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk, 350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH begitu. Nah, jadi tinggal didaftar di online aja, nggak apa-apa, supaya intinya pasarnya lebih terbuka. Tapi kalau kayak yang jualan babi tadi Pak Akwang, saya rasa ya nggak usah didaftar-daftar ya kan, itu yang mau makan Harus makan daftar, silakan. Pak. Itu harus daftar. Hah? Jadi nanti dapat Daftar, sertifikat daftar. adalah produk non halal. Daftarnya kemana itu? Daftarnya kemana? Ke Non halal. BPJPH. Nanti Oh, jadi keluarnya itu dia non adalah halal. produk non Itu halal isinya non halal. sertifikatnya. Ya, ya, Keluarnya Cuman boleh. produk non halal. Itu kayak di supermarket Ya. kalau jualan babi ada kemasan atau maling itu kan. Nanti ada capnya tuh Maksudnya produk ini non halal. daftarnya ke tempat yang tadi ini yang saya bacain ini, BPJH ini. Iya, di situ. Nanti keluarnya produk non Coba aja halal. dilihat di situ ada nggak ya kan? Kalau ada ya mau nggak ya, mau didaftar tapi jadi ya bagus juga yang begitu. yang Pak SK ngomong itu kan sudah dibatasi bidangnya itu pangan dan kelengkapan pangan. Kalau yang selama ini terjadi kan suka-suka hati mereka, sampai sisir harus pakai sertifikasi halal, Nah, kacamata, itu kulkas yang segala bagus macam, itu. sampai Itu yang Tapi ini sepatu bagus pun itu. pakai sertifikasi ada berita halal. lagi nih, ada berita lagi jadi si Haikal Hasan ini memang rada songong juga nih. Produk non halal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi. Ya. Ini dari BPJH sendiri nih, 24 Maret 2024. Ya. Tapi ya sebenarnya Ya, nggak apa-apa kelihatan Pak, nggak tuh? justru memang Produk non bagus Pak. halal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi. Wajib cantuman, tapi wajib cantumkan keterangan tidak halal. Tadi ya saya bilang produk non Iya, halal itu. iya. Cukup Iya, ditempelkan di depan di kaca toko itu menjual produk non halal. Titik, gitu aja. Iya benar Pak, mestinya begitu aja. Justru ini kan sebenarnya tujuannya supaya maksudnya mereka mau melindungi, pemerintah melindungi dalam ini umat Muslim supaya jangan salah membeli produk, nggak taunya Iya. itu apa nggak ada Haram. tulisan packagingnya, Iya. ya nggak tahu kayak kosmetik mungkin mengandung minyak Ya, babi, Minyak babi. misalnya, minyak Ya. babi itu kan. ya, Maka itu ya, harus bilang mencantumkan produk non halal. iya. Itu kan kolagen babi sering dipakai di kosmetik. Ya, jadi makanya nggak apa-apa juga kalau yang dari penjual makanan minuman yang packaging, misalnya dari yang non Muslim, mesti mendaftarkan Ya. ini, biayanya cuma 300.000 supaya bisa menjangkau pangsa pasar yang
luas, termasuk umat muslimnya bisa membeli, ya nggak apa-apa, bukan halal juga kan boleh-boleh aja. Jadi bisa pasarnya lebih besar kan. Nah, kecuali yang tadi jelas-jelas buka restoran babi. Ya saya rasa juga orang muslim nggak ada yang mau makan babi kali ya. Kalau makan babi ya benar tuh, bodoh banget. Ya memang mau mungkin gitu. Termasuk mobil-mobil para pejabat itu ya, istri-istri pejabat itu harus distempel, ditapo tuh produk non halal, hasil korupsi kan, hasil maling. Nah, cuman itu yang tadi Pak Bahari bilang, itulah penyelewengan yang dablek nih kalau orang-orang agama, termasuk MUI. Kalau kulkas juga mesti didaftarkan halal, kacamata tadi mesti didaftarkan halal, di mana unsur non halalnya. Nah, itu yang dablek itu, apalagi kalau sampai MUI-nya nggak mau diaudit pada waktu zaman Jokowi itu ya 2014 sampai 2000 berapa tuh peraturannya sampai terakhir nih semenjak sekarang berlaku 17 Oktober ini. Nah, jangan-jangan udah berapa puluh triliun dia dapat itu duitnya. Nah, dia nggak diaudit, mestinya diaudit. Ya, saya harapkan itu mestinya minta diaudit itu uangnya kemana begitu. Nah, itu bisa jadi dianggap apa penipuan itu ya. Pemerintah nggak menetapkan hal seperti ini, tapi lu main audit, main ini aja, main halal-halalin saja begitu dengan sertifikasi ini diperjualbelikan. Nah, saya rasa sih mestinya sekarang ini semakin baik ya gitu. Nah, saya harapkan MUI juga udah nggak bisa apa-apa, udah nggak banyak riak-riak. Kalau zaman Jokowi mungkin akan banyak beriak-riak nih dapurnya diobok-obok begitu. Jokowi nggak berdaya lawan MUI. Nggak berdaya.